Udah lihat foto tadi? Gimana? Seperti keluarga bahagia kan? Mau tahu nggak di balik foto tadi ada kisah menarik apa? Yuk, kita cari tahu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalin, nama aku Firda. Di channel aku kita bakal bahas tentang horor, misteri, dan juga teori konspirasi. Yuk, jadi temen aku. Di kasus kita kali ini akan ngebahas tentang sebuah keluarga yang seperti bahagia, seperti senang, tapi ada sesuatu cerita kelam yang ada di dalamnya. Nah, kasus ini terjadi di Amerika Serikat, yaitu tepatnya di tanggal 13 Agustus 2018. Tapi sebelum kita mulai ke cerita kelamnya, aku bakal kasih tahu beberapa tokoh yang ada di dalam cerita ini. Di kasus ini ada 6 tokoh. Yang pertama ada Chris Watts. Sebelumnya teman-teman maaf ya kalau misalkan pelafalan kita salah-salah nih dalam bahasa Inggris. Soalnya ya maklumlah kita di daerah kampung ya kan. Yang pertama tadi ada Chris Watts, terus juga ada Bella Watts sebagai anaknya. Nah, anaknya ada 2 guys, bukan Bella Watts aja. Ada juga namanya Celeste Watts. Nah, Bapak Chris Watts ini juga punya istri, namanya Shannon Watts. Dan juga ada temen wanitanya Bapak Chris Watts, yaitu Nicole Kessinger. Dan juga yang terakhir ada temennya dari Ibu Shannon, yaitu Nicole Atkinson. Kasus ini awal mulanya terjadi di tanggal 13 Agustus tahun 2018 ketika Nicole Atkinson menemui Shannon di rumahnya Shannon Watts. Karena Nicole tahu setelah trip pekerjaan pada malam hari, Nicole kan nganterin Shannon nih ke rumahnya. Tapi Shannon kok pagi-paginya nggak bisa dihubungin ya, baik via telepon ataupun texting. Karena Nicole khawatir terhadap kesehatannya Shannon, Nicole lanjut ke rumahnya. Setelah sampai ke rumahnya tampak sepi. Setelah itu, Nicole mencoba mengintip sedikit ke dalam garasinya apakah mobil Shannon ada atau tidak ada. Mungkin pikirnya kalau misalkan mobil Shannon-nya nggak ada, oh Shannon sedang pergi. Pas dilihat, mobil Shannon masih ada di dalam garasi, tapi mobil suaminya yaitu Chris Watts nggak ada. Setelah berulang kali ditelepon, di texting, tapi kenapa ya kok nggak ada jawabannya? Nicole panik. Setelah panik, kenapa sih Nicole panik banget? Karena sebenarnya Shannon itu sedang mengandung, lagi hamil muda Ibu Shannon. Nah, setelah panik, akhirnya Nicole mencoba menghubungi suaminya Shannon, yaitu Chris Watts. Tapi sama aja, nggak ada yang ngangkat, nggak ada yang bales. Ya, karena panik juga terhadap sahabatnya sendiri yang sedang tidak sehat tadi dan juga sedang hamil, akhirnya Nicole menghubungi polisi. Aku punya nih videonya di mana waktu Nicole telepon polisi dan polisi datang untuk mengecek rumahnya Shannon karena diminta tolong untuk cek rumahnya, terus juga karena rumahnya sepi dan kayak merasa nggak punya hak mungkin ya Nicole untuk menggeledah-geledah rumahnya. Nggak lama dari Nicole menghubungi polisi, polisi datang ke rumah Nicole. Ditunggu, sudah diketuk-ketuk, dan juga sudah ditanya-tanya terhadap tetangga. Tapi memang dari pagi tidak ada kabar atau tidak melihat juga Ibu Shannon ini keluar. Nah, setelah itu polisi melakukan panggilan terhadap Chris Watts dan diangkat. Nah, saat polisi meminta untuk perizinan mendobrak pintu rumahnya Shannon, Chris Watts bilang, "Tunggu saya." Setelah ditunggu, kok lama banget nggak datangnya? Polisi menghubungi lagi Chris Watts, dan kata Chris Watts, 15 menit lagi saya akan sampai di rumah. Setelah Chris Watts datang ke rumah, pastinya polisi meminta izin untuk menggeledah rumahnya. Pas polisi masuk rumahnya dengan Nicole juga, Chris Watts juga, ternyata rumahnya tampak rapi dan sepi. Lalu polisi menemukan ini karena Nicole yang memberitahu bahwasannya ada HP-nya dari Shannon dan juga ada tas tangannya Shannon di atas meja makan. Selanjutnya, polisi bertanya-tanya dong sama Chris Watts, kemana istrinya, yaitu Shannon Watts. Dan menurut Chris Watts, nggak tahu istrinya kemana. Karena polisi merasa curiga, polisi terus nanya-nanya nih,
masa istrinya kemana nggak tahu, ya kan? Karena yang terakhir mengantarkan Shannon pulang ke rumah, yaitu Nicole, bener-bener nganterin sampai rumah. Lalu kata Chris Watts, saya sedang bertengkar dengan istri saya, tepatnya tadi pagi. Tapi setelah itu saya tidak tahu istri saya kemana. Karena polisi terus curiga, akhirnya polisi menanyakan kepada tetangga-tetangganya. Dan ada tetangga yang mempunyai kamera CCTV langsung berhadapan dengan samping rumahnya Chris Watts. Ya polisi wajar dong minta tetangganya Chris Watts untuk menampilkan video CCTV yang ada di rumahnya. Supaya lihat gitu loh, kayak Shannon kemana, keluar ke arah mana. Setelah video tadi diputar di hadapannya Nicole, Chris Watts, dan juga polisi, nampak nih gelagatnya Chris Watts ini aneh. Bukannya aneh sedih karena putrinya hilang bersama dengan istrinya, tapi gelagat aneh menggoyang-goyangkan badannya seperti orang gugup gitu. Karena polisi terus mencurigai Chris Watts, akhirnya polisi bertanya-tanya nih, emangnya Chris Watts dari semalam kemana aja? Kok bisa nggak tahu istrinya pergi? Setelah ditanya-tanya oleh polisi, pastinya Chris Watts punya alibi dong buat ngejawabnya. Chris Watts bilang, Shannon pulang dari trip perjalanan kerjanya yaitu jam 2 malam atau jam 2 pagi. Chris Watts itu sudah tidur. Chris Watts bangun jam 5 pagi untuk bersiap-siap berangkat kerja, tapi dia sedikit bertengkar dengan istrinya. Setelah itu jam 5:27, Chris Watts berangkat kerja menggunakan mobilnya. Setelah itu, Chris Watts nggak tahu lagi nih kemana keberadaan istrinya. Karena tiba-tiba aja ditelepon oleh polisi pada saat dia sedang bekerja. Setelah ditanya-tanya oleh polisi, penyelidikan singkat itu, akhirnya Chris Watts mengumumkan kepada media telah kehilangan 3 keluarganya, yaitu Shannon sebagai istrinya, ada juga Bella dan juga Celeste Watts sebagai 2 anaknya. Setelah mengumumkan pada media, Chris Watts dipanggil oleh polisi nih untuk datang interview di kantor polisi pastinya. Pas datang di interview, polisi tanya kan, kira-kira gimana? Terus kronologinya apa? Berantem karena apa? Terakhir bertemu dengan Shannon. Tapi Chris Watts malah menyampaikan saran untuk mendatangi beberapa tempat kesukaan dari Shannon Watts. Setelah ditanya-tanya, dipikir-pikir kok mencurigakan nih, kenapa setiap jawabannya ini seperti ragu, gugup, dan juga kadang pengulangan jawaban tersebut itu nggak konsisten gitu loh, berubah-ubah. Setelah selang 1 hari setelah interview, akhirnya Chris Watts dipanggil lagi sama polisi. Buat apa? Dipanggil lagi? Ya buat tes kejujuran. Tapi sebelum tes kejujuran itu, pastinya polisi nerangin nih gimana sistem kerja tesnya, cara pengerjaannya, dan juga hasilnya tuh nanti bakalan seperti apa. Dan Chris Watts setuju untuk melakukan tes kejujuran ini. Dan tahu nggak guys hasilnya apa? Chris Watts gagal. Setelah gagal, polisi menginterview lagi Chris Watts dengan ya beberapa trik-trik pertanyaan yang menjebak lah. Tapi setelah berkelit-kelit, nampak gugup, jawabnya juga selalu diulang tapi nggak konsisten. Tetep aja nih si Chris Watts tuh seperti, oh saya nggak mungkin tega melenyapkan anak dan istri saya. Tapi akhirnya polisi menanyakan satu pertanyaan yang membuat, aduh ini tuh kayak aneh banget gitu kasusnya. Polisi nanya, tapi kenapa Anda kehilangan istri, anak-anak Anda? Sama sekali tidak ada sedih. Bahkan muka Anda cenderung panik. Bahkan Anda tidak pernah meneteskan air mata sama sekali selama interview dan panggilan dari kemarin. Dan di situ guys, Chris Watts panik dong. Tiba-tiba dia dengan drama langsung nangis. Setelah berdrama-drama tadi, polisi terus aja menekan secara psikis dan mental dari Chris Watts. Akhirnya guys, Chris Watts mengakui sebuah fakta. Katanya tuh dia berantem sama Shannon karena sedang ribut perihal Chris Watts ketahuan selingkuh dengan teman kantornya yang bernama Nicole Kessinger. Ini bukan Nicole temennya Shannon ya, bukan Nicole Atkinson. Itulah pokoknya ya guys ya. Nah, setelah ia mengakui, polisi kembali lagi menanyakan gimana runtut kronologinya. Tapi di tengah-tengah interogasi dari polisi, mungkin si Chris Watts ini
kehabisan kata-kata gitu untuk menjawab atau memberitahu alibinya. Akhirnya Chris Watts meminta pada polisi untuk mengundang ayah kandungnya datang ke kantor polisi. Setelah ayahnya datang ke kantor polisian, dilihat-lihat nih dari CCTV kepolisian, kok si Chris Watts ini berbeda ya ngasih keterangan ke ayahnya. Dia berbicara ke ayahnya bahwasanya pagi hari setelah Chris Watts datang ke rumahnya, ia melihat kenapa Shannon istrinya menimpa tubuh anak keduanya, yaitu Celeste Watts. Melihat anaknya membiru dan ngaku, Chris Watts nggak terima nih. Kok bisa-bisanya istrinya melakukan hal seperti itu kepada anak keduanya? Akhirnya dengan tega dan berat hati, Chris Watts melenyapkan istrinya, yaitu Shannon Watts. Setelah mendengarkan pengakuan dari Chris Watts tadi terhadap ayahnya, akhirnya polisi kembali lagi melanjutkan bertanya, di mana kamu menyimpan tubuh dari mendiang istri dan anakmu? Terus Chris Watts bilang, ya saya menyimpannya di area pertama pagi tadi yang saya kunjungi, yaitu tempat penampungan minyak. Chris Watts kan punya anak 2 ya guys ya, yaitu ada Bella dan juga Celeste. Ternyata Bella ikut dibawa dengan mobilnya Chris Watts. Untuk anak dan istrinya sendiri ditaruh di bagian tengah dan bagasi mobil. Lalu setelah dibawa ke tempat peminyakan tersebut, ternyata tubuh dari istrinya dan juga anaknya dimasukkan ke dalam tangki minyak. Coba bisa bayangin dulu nggak, kayak kenapa sih manusia ini punya pikiran untuk nyimpen tubuh istrinya yang dia cintai di dalam tangki minyak? Bisa kebayang nggak? Kenapa kok bisa dia bisa mikir kayak gitu? Dan setelah itu yang lebih sedihnya lagi guys, anak pertamanya Chris Watts yaitu Bella Watts bertanya, ayah, kenapa tubuh mama dan juga adik dimasukkan ke dalam sini? Dan tanpa banyak basa-basi, tubuh Bella juga dimasukkan ke dalam tangki, tapi menurut Chris Watts sudah tidak dalam keadaan bernafas. Pastinya polisi bertanya dong, gimana kronologi Chris Watts ini bisa-bisanya masukin juga anak pertamanya ke dalam tangki yang berukuran tuh 20 cm. Bayangin deh, penggaris aja 30 cm tuh segini, 20 cm kecil banget kan tubuh mungil anak-anaknya. Aku tuh suka gak kuat kalau misalkan bahas tentang anak-anak gitu ya guys ya. Dan setelah itu ia memberitahulah bagaimana semua prosesnya terjadi. Ternyata Bella anak pertamanya itu dilenyapkan dengan cara dibekap dan kehabisan nafas. Setelah dia memastikan anaknya tidak ada nafas lagi, baru dimasukkan ke dalam tangki. Ya guys ya, setelah kejadian ini menyerbak ke media sosial, ke berita-berita dan stasiun TV. Tapi banyak banget nih teori-teori yang menyangkal terhadap kejahatannya Chris Watts. Soalnya kenapa? Shannon Watts yaitu istrinya, dia tuh kerja di suatu kayak MLM gitu guys, alat-alat kesehatan. Dan dia tuh aktif banget ya di media sosial kayak Facebook, YouTube. Nah, dia tuh selalu merekam gimana kondisi keluarganya memakai dengan alat kesehatan tersebut yang selalu bahagia, selalu sehat, selalu rukun. Sehingga banyak opini berseliweran nih dari orang-orang di luar sana nggak percaya kalau misalkan ini tuh pure kesalahannya Chris Watts. Ada apa sih kok bisa Chris Watts ini melakukan hal seperti itu terhadap istrinya? Makanya banyak juga orang yang menyalahkan istrinya, yaitu Shannon Watts. Mungkin Shannon berlaku semena-mena atau apa sehingga Chris Watts ini melakukan hal tersebut. Sebelum adanya vonis, akhirnya Chris Watts mengaku. Dia menyatakan bahwa pagi itu ia bertengkar dengan istrinya, yaitu Shannon Watts. Kenapa? Setelah perjalanan pulang nih dari trip pekerjaannya Shannon jam 2 pagi, Chris Watts bangun tidur jam 5 pagi. Dan tiba-tiba Shannon menanyakan beberapa pertanyaan yang membuat Chris Watts ini gak nyaman. Pertanyaan seperti apa? Seperti, siapa itu perempuan yang sedang dekat dengan kamu, Chris? Dan pertanyaan-pertanyaan seputar ya perselingkuhan. Karena emosi Chris Watts, akhirnya Chris Watts ini menyekap lehernya Shannon, istri dia sendiri.
Menurut Chris, kenapa sih dia sampai melenyapkan istrinya di bagian leher tersebut? Katanya Shannon ini bilang, setelah adanya perselingkuhan ini, kamu tidak akan saya biarkan bertemu dengan anak-anak lagi. Dan Chris Watts nggak terima dong. Setelah melihat istrinya sudah tidak bernafas lagi, akhirnya Bella, anak pertamanya, mendatangi ayahnya setelah mungkin mendengar suara-suara gaduh dan pertengkaran kali ya. Dan Bella itu bertanya, ayah, ibu kenapa? Tapi Chris Watts nggak menjawab. Dia menyeret tubuh istrinya ke dalam mobil yang diikuti juga dengan Silas Watts. Saat semuanya sudah masuk ke dalam mobil, ternyata Silas ini dibungkus kepalanya oleh Chris dengan selimut. Coba bayangin guys, anak keduanya dibungkus kepalanya dengan selimut pada saat dia di dalam mobil. Bersamaan dengan tubuh istrinya yang sudah nggak bernyawa itu. Setelah sampai di tangki perminyakan tersebut, saat naik ke atas tangki dan dimasukkannya tubuh Silas Watts dan juga istrinya Shannon, Bella bertanya kepada ayahnya, ayah, kenapa kamu melakukan itu? Lalu tiba-tiba Chris Watts membekap mulut dan juga hidung dari Bella. Tapi Bella berbicara, ayah jangan lakukan itu, ayah jangan lakukan, aku sayang sama ayah. Tapi apa boleh buat, Bella pun ikut lenyap oleh ayahnya sendiri. Dari semua kejadian ini sebenarnya sudah keungkap ya gimana tutur kronologinya. Setelah adanya vonis dari pengadilan bahwasanya Chris dihukum penjara seumur hidup karena telah terbukti atas pengakuannya melenyapkan 3 nyawa sekaligus. Tapi terus aja nih berseliweran nih di media sosial, di masyarakat bahwasanya nggak mungkin banget Chris Watts ini melenyapkan 3 keluarganya langsung tanpa adanya dasar kesalahan dari pihak korban. Jadi gimana guys menurut kalian kasus ini? Kalau menurut aku ya guys ya gimana ya, kalau keluarga itu harusnya bisa menjadi orang yang saling melindungi, tempat kita selain berlindung tuh aman gitu ya kan ya, dijaga gitu. Tapi ini tuh malah bukan dirusak lagi, dilenyapkan. Tapi ya gimana menurut kalian bapak-bapak satu ini, boleh di komen di bawah. Gitu aja lah video kita kali ini. Kalau misalkan ada salah-salah kata mohon maaf. Terus juga kalau misalkan ada saran-saran boleh ditulis di kolom komentar. Kalau misalkan ada info yang kurang atau kelewat nih Kak Firda, boleh juga sih komen di bawah ya. Tapi tolong banget, tolong dijaga kata-katanya, menggunakan bahasa yang baik ya. Stay positif, selalu sehat, jaga juga perilaku kita dengan baik. Bye, assalamualaikum.